Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Davina Rizkia dan rekan saya Amelia Pusasari. Kami dari kelompok 3 akan menanyai pendapat orang-orang tentang hak beragama dan beribadah dari pasal 29, dan sebelumnya ada pun berita yang akan kami tayangkan kepada kalian semua. Dan ini gambar yang Anda lihat adalah gambar suasana kejadian di depan gereja setelah terjadinya ledakan yang terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah titik yang menjadi lokasi bom yang diduga bunuh diri itu yang terjadi di Surabaya. Di antaranya ini adalah lokasi gereja Santa Clara, Jalan Ngagel, Madya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Dan ternyata ini justru ada 6 bahkan titik yang menjadi lokasi bom bunuh diri. Lalu ada juga gereja pusat Pantekosta yang ada di Surabaya, Jalan Arjuna. Lalu juga ada Gereja Kristen Indonesia GKI Jalan Diponegoro, GKJW Jalan Pucang, GKJW Jalan Darmo Harapan, PJ Surabaya. Terus juga Ganjar menyebut bahwa ledakan tersebut bisa dipastikan bahwa adalah bom bunuh diri yang menggunakan motor. Memperkenalkan diri dulu ya, saya Keisha dari 12 Kecantikan 1. Dan ini gambar yang Anda lihat ini masih terus dilakukan evakuasi terhadap korban, baik itu korban tewas maupun korban luka yang memang tadi menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur Frans baru menyerah bahwa seluruh korban luka sudah dibawa ke rumah sakit. Kalau menurut aku sih sebenarnya disayangkan sama sedih banget ya, soalnya kan aku di sini tuh termasuk agamanya kayak Kristen, dan kadang ngelihat berita tuh kayak ada gereja yang dibom, itu tuh bikin sedih gitu, walaupun saya tahu itu adalah oknum gitu yang ngelakuin. Kalau kakak gimana? Kalau dari aku sendiri, menurut aku itu hal yang sangat rugi banget ya. Terutama aku memang agamanya Islam, tapi aku juga menghargai toleransi umat yang lain, dan itu tuh sangat-sangat membuat orang tuh rugi untuk beribadah. Untuk pertanyaan selanjutnya, kakak dulu ya. Menurut kakak, apa penyebab terjadinya pengeboman sih? Kalau menurut aku ya, mungkin kayak ada satu oknum ini kayak udah direncanain gitu loh, terus kayak banyak yang antar agama itu saling benci gitu ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin sih aku jarang yang ngelihatnya, cuman kan kebanyakan kayak di luar negeri gitu, dan itu sih paling setahu aku. Kalau menurut kakak sendiri gimana pendapatnya? Dari aku sendiri, mungkin memang ada yang tipisnya toleransi ya antar umat. Terus ada juga kan kayak orang yang nggak suka misalnya sama si agama ini, atau kayak ada kan pemikiran orang tuh kayak ini gerejanya menghalangi gitu, kayak atau bikin apa ya, kalau bahasanya tuh Dari aku sendiri. terus kayak udahlah mending dibom aja gitu pokoknya. Tipisnya toleransi ya antar umat. Terus ada juga kan kayak orang yang nggak suka misalnya sama si agama ini, atau kayak ada kan pemikiran orang tuh kayak ini gerejanya menghalangi gitu, kayak atau bikin apa ya, kalau bahasanya tuh Gereja mana? terus kayak udahlah mending dibom aja gitu. Jadi ini gitu. Oke, jadi ini pertanyaan yang ketiga ya kakak. Bagaimana caranya agar kakak tuh bisa menyelesaikan masalah tersebut? Apalagi di Indonesia ini tuh kan menjunjung tinggi toleransi. Apalagi kakak juga kan berasal dari agama tersebut kan. Sepertinya mau menjawab. Dulu boleh? Ya, silakan. Nah, jadi kalau menurut aku sih ya, jadi masyarakat itu lebih belajar lagi untuk menghargai sesama. Kayak misalnya kan tetangga tuh banyak agamanya, nggak cuman yang kayak mayoritas doang. Nah dari itu tuh kita tuh saling menghargai gitu. Itu sih kalau dari aku. Dari kakaknya gimana? Kalau dari aku sendiri, kita ya sama ya, hampir sama kayak Kak Angel. Jadi kita tuh harus menghargai toleransi antar umat beragama. Karena kalau dengan kita tidak menghargai toleransi umat beragama, kita tidak akan bersatu gitu. Masih banyak ya, Kak. Ya, makasih banyak ya kak. Saya Dinda Davina Rizkia dari kelas 12 Kecantikan 1, dan kakaknya Saya Naila Naswah. saya izin
meminta pendapat dari kakak tentang video yang tadi sudah saya lihatkan. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kakak tentang sesusah itu orang beribadah sekarang? Menurut saya tanggapan sekarang karena suka susah untuk mencari tempat atau kadang tidak boleh untuk sholat dulu atau gimana atau disuruh ditunda dulu nanti saja sholatnya, bisa seperti itulah kayaknya menurut saya. Lalu bagaimana tanggapan kakak sekarang beribadah tuh kita tidak bebas gitu? Karena biasanya tuh kayak temen yang sangat amat tidak ramah ya, suka selalu mengajak, udahlah nggak usah beribadah, main aja keluar nongkrong gimana, kan suka kayak gitu ya, itu setan-setan itu namanya, ya kan? Baik kak. Ya. Makasih ya kak atas pendapatnya. Sekian dari sesi wawancara yang kami bawakan, saya Silmi. Saya Kesia, kami pamit undur diri, sampai jumpa.